Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpin Motor. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kawan-kawan semua dan kawan-kawan subscriber semua dimanapun Anda berada. Kali ini di sini di depan saya ada satu buah motor Pega R. Pega R ini sama mesinnya dengan 5TN atau Jupiter 5TP. Ya, di sini ada satu buah motor Pega R keruntung. Trondol. Trondol bener-bener. Iya, Pak. Ya, jadi di sini ada satu buah motor Pega R di mana keluhannya olinya selalu tekor. Selalu tekor dan ngebul. Ya. Lebih tepatnya oli tekor saat kita ganti oli otomatis pasti ngebul. Ya. Bara kayan. Bara tekornya seminggu sekali. 2 minggu saat. Berarti seminggu itu tekor. Ya, jadi kata yang punya motor 2 minggu itu habis. Ya, paling ada sisa sedikit. Jika seminggu olinya tekor. Ya, intinya nggak nyampe 2 minggu, nggak nyampe sebulan oli sudah habis. Ya, langsung saja kita buka kendalanya. Perkiraan dari mana? Tapi menurut saya kendalanya tidak jauh dari blok silinder dan di bagian silinder kop. Entah itu di bagian seal clamp-nya sudah kemakan, sudah aus, atau di bagian blok silindernya sudah aus, atau di bagian ringnya juga sudah tipis. Ya, kemungkinan bermasalahnya di bagian blok silinder dan silinder kop. Jadi kita buka di bagian silinder dan silinder kop. Tapi sejauh ini mesinnya tidak berisik. Kendalanya cuma itu saja. Oli cepat habis. Ya, otomatis pasti ngebul. Walaupun ngebulnya tidak parah, tidak begitu parah. Tapi oli tidak sampai sebulan, 2 minggu sudah habis. Mantap, boy. Kering keng aja nanya. Kayak kurang ginang gue. Rangginan. Ya. Atau aing ya mayan di balap ke si ini. Atau aing motor aing Nyala yang lagi nanjak tinggi Bang. Gimana? Tuh, Mas Bro, lihat. Gearnya kecil. Gear 12. Gear berapa ini? Gear 10. Jadi motor yang dikhususkan untuk nanjak, untuk jalan yang nanjak. Makanya gear depannya menggunakan yang kecil. Ya. Dan motor itu jadi F. Bermana? Ayah itu mah. Hah? Bulan pekan hasilnya. Jadi terlebih dahulu kita fokus ke bagian seher dan bagian seal clamp. Ya. Jika di bagian blok linear atau blok silinder masih bagus, ya, tidak baret atau tidak aus, bisa kita ganti di bagian ringnya saja. Sebulan kenapa itu putus buat Blacker harap tabur deh. harus. Bun besar lu apa ya? Tapi main di berat mah. Duri-duri yang kau tancapkan di hati ini membuat diriku Ben bayaran sakit. suran ben.
Hah? Duren. Duren. Lom ya. Siap. Jadinya bocor deh. Di bagian baut, aduh tot panas. Ya, untuk di bagian baut ini tadinya bekas mukanya kayaknya ini dipahat. Nah, bekas pahatan, tapi oke lah, masih bisa kita gunakan. Aku yang berjuang untuk dirimu. Buatlah. Aku yang berjuang untuk dirimu. Soket dia deh kan ya. Orang-orang kangen pada dia ya. Kendor ini. Nyala songket tahun. Songket CDI. Ganti guna songket nah. Surat undangan Ada tadi mau orang sana selalu garing bawain aja. Eta di bagian ieu ge keteng nage kering. Kering ya. Atut we pot-potan bae. Ah cenah pot-potan. Pot-potan. Eta aya tuh bau oli nage parah. Aku tot. Panas. Panas. Panas sekali. Bis. Settingan klepnya tipis. Ya, untuk sekilas di sini di bagian di bagian klep yang ini mengikis ya. Sekilas ini mengikis. Kayak di bagian klepnya ini sudah tipis. Ya. Untuk yang tapi untuk memperjelasnya nanti kita langsung buka saja, berhubung ini masih panas. Jadi kita biarkan supaya di bagian silinder kop ini tidak terlalu panas. Nanti kita buka di bagian silinder kop, di bagian komponen-komponen dalamnya. Dan untuk di bagian sini, di bagian silinder, aduh. Laninya bang. Boleh ke? Tapi sekilas untuk di bagian silinder, ya, sekilas ini kayaknya masih bisa kita gunakan, bisa kita ganti ringnya saja, tidak begitu parah, ya. Jadi kita nunggu dingin dulu. Kita nunggu dingin dulu supaya
Saat kita periksa itu lebih enak, posisinya bagian mesinnya dingin. Aduh, Panas. Panas. AC. Panas kayaknya. Dia mau ngelbe apinya. Nah. Paling kita koordinatnya ya. Nah, koordinat ring nah. Tapi ina baret tah. Harusnya aku Tot. area olian ngebul. Tah, iya terpecahkan ya nunyin oli cepet habis nih ngebulat aja ya ring. Ya. Jadi untuk ring kompresi ya ini masih main ya. Paling jika ada ketekoran di bagian ring kompresi paling ke tenaga ke performa itu menjadi kurang ya. Tapi tidak ngebul. Kalau ini yang rusak. Ring 2 ini kompresi. Ya. Paling ke performa motor itu sendiri menjadi kurang jika ini sudah aus ya. Yang membuat motor ini menjadi ngebul ya, ini dari sini, dari ring oli. Ini sudah tidak main, sudah kaku di bagian ring oli ya. Ini sudah kaku. Ini yang membuat oli ngebul. Motor ini ngebul. Ya. Penyebabnya dari sini. Dari ring oli yang sudah kaku, yang sudah macet, lebih tepatnya sudah tidak main. Sudah tidak gerak. Nah, ring ini yang bermasalah. Dan untuk ring kompresi kita cek, kita masukkan ke bagian silinder. Dan kita dorong menggunakan piston. Untuk di bagian ring kompresi ya. Ring kompresi pertama ini bisa teman-teman lihat ini masih bagus. Menurut saya ini masih bagus ya, untuk kompresi tidak ada masalah. Dan ring yang kedua kita cek. Ring yang ini sudah renggang ya. Jadi kemungkinan besar yang membuat motor ini ngebul dan selalu habis di bagian oli, ini yang bermasalah di bagian ring seher ya. Ring seher bermasalah. Ring seher kita ganti. Ini wajib kita ganti di bagian ring. Nanti kita lihat diameternya ini menggunakan diameter berapa dan ukuran berapa, oversize berapa ya, untuk di bagian ring, di bagian piston. Ya, jangan dia potong ya. Kalau ini Oli non ya, keren. nyakren. Dua.
Ya, ada. Baiklah, kita lanjut karena ada yang beli minyak rem. Ya, lanjut ke pemeriksaan di bagian blok silinder. Untuk di bagian blok silinder ini ada baret, ada goresan. Ya, bisa teman-teman lihat di sini ada goresan. Ini lumayan dalam. Kita putar sebelahnya. Di sini juga ada baret-baret, ya. Untuk di bagian silinder ini bagusnya di lemer atau di quarter kita naik oversize-nya. Kita lihat dulu di bagian piston menggunakan oversize berapa. Ya, ini diameternya sudah 100. Diameternya sudah 100. Iya sih. Jawab lagu nih galau apa? Orang neres tuh nih wong tuane. Gak kabur deh. Gak kabur neres semua. Gak kabur. Duri-duri yang kau tancapkan di hati. Kayan. Iya rek di ganti ringna bae. Apa nek di quarter? Yo nya. Lamun diganti ringna bae nya. Ngebul mamual. Ngebul mamual cuman keawetanna teu nyaho dipertanyakeun. Keawetanna sebab di bagian boring tah, di bagian gelasana geus bararen. Baret.
baret. Diganti ring lagi jauh nama hade, cuman keawetanna dipertanyakan. Lamun di quarter jelas bagus, awet. Lamun diganti ring nak, keawetannya dipertanyakan. Jadi ieu di bagian ieu kasar, ya kasar. Jadi karena ring cepet tekor. Aturan misalkan ring, misalkan teh kuat 1 tahun, misalkan ya, iya masa setengah tahun geus ngebul deui. Kumaha di quarter bae. Berarti ganti piston. Klep udah habis nih. Klep. Tadi kayak dulu jeung rada klep anu in ya. Nu tekor. Bawa. Bau. Parah, coy. Ya. Jadi untuk di bagian klep, untuk klep yang in ini parah. Sudah tajam. Ya. Ini kemungkinan besar di pagi hari pasti ini susah untuk dinyalakan. Ya, tidak cukup sekali untuk diengkol. Di kick starter ini tidak cukup sekali. Pasti nyampe 5 sampai 10-an baru dia bisa menyala. Karena ada kebocoran di bagian palep atau di bagian payung klep ini. Ini sudah mengikis, sudah tajam. Coba keng no ek. Ya, untuk yang ek ya, kita bedakan mana klep yang masih normal dan klep yang sudah mengikis atau sudah haus. Motor apa? Vario. Ana dong emang. Ya, kok dikit. Ya. Ini yang ek masih normal. Bisa teman-teman lihat, ini masih tebal di ujung sini. Dan untuk yang ini sudah mengikis, sudah tajam. Kira-kira Ya. setengah tahun nyampe ke jam. Laut ring nak. Ring seher. Tergantung pemakaian sih. Tergantung pemakaian. Kan iya motor ujung nanjak pe Kamayangan mah nyampe. Kamayangan mah. Kamayangan nyampe 1 tahun. Untuk setengah tahun gitu tak. Gak lama nyampe setengah tahun. Tinggal baik. Oh gitu. Kayak tinggal motor tinggal setengah tahun aku dengan motor. Atuh bisikan arek uji coba mah. Ade diganti ring seherna. Bila mana ke ngebul deui karek di quarter. Gitu bae. Ade. Jadi kata yang punya ini diganti ringnya saja dulu. Ya. Di bagian ini diganti ringnya saja dulu. Ya, tapi saya yakin diganti ringnya. Ya, ini pasti tidak ngebul. Sudah normal, oli tidak akan tekor lagi. Tapi untuk kekuatannya ini dipertanyakan. Jika motor ini tergantung pemakaian sebenarnya. Jika pemakaian rakasa, ya, otomatis keawetannya bisa dipertanyakan. Ya, jika motor ringan-ringan, kemungkinan ini bisa awet. Ya, jadi kata yang punya motor, jika sekali lagi ngebul atau habis tekor lagi di bagian oli setelah kita perbaiki, setelah kita ganti ring dan setelah kita ganti di bagian klep, baru di bagian sini di quarter atau di lemer diganti pistonnya dengan yang baru seset. Ya, jadi ini untuk sementara dulu aja diganti klep, diganti ring seher. Ya, itu kayaknya. Oh siap. Dalam motor. Baiklah, kita bersihkan, kita cuci, ya, kita sekir ulang di bagian sini. Ya. Kita sekir ulang di bagian sini. Dan di bagian seal klep juga ini sudah keras. Ya. Kita coba buka dulu.
Ya. Ini di bagian karet ujung seal klep, ini sudah keras, ini sudah tidak fleksibel dan sudah tidak lentur. Kemungkinan di sini ada kebocoran ke bagian ruang pembakaran, ya. Kebocoran seal klep. Jadi ini ada dua permasalahan. Seal klep bocor dan di bagian ring seher sudah melemah. Dan selanjutnya di bagian palep atau di bagian payung klep ini sudah tekor satu yang bagian in. Jadi yang kita perbaiki, yang harus kita ganti, ya, di bagian payung klep, ring seher, dan di bagian seal klep, ya. Ini komponen yang menyebabkan motor ini ngebul dan sering tekor ke bagian oli. 3 komponen ini, ya, 3 komponen ini yang membuat motor ini selalu habis olinya dan ngebul. Baiklah, kita ganti di bagian ini. Teman-teman juga sudah dengar tadi dari yang punya motor, ya, dari pemilik motornya. Jadi untuk sementara kita ganti di bagian ringnya saja dan di bagian palep, di bagian seal klep. Adapun kekuatannya, ya, dipertanyakan. Jadi kata yang punya motor, setelah kita ganti di bagian penyebab motor ini selalu habis di bagian oli dan ngebul, ya, sudah kita ganti. Dikala sudah motor ini sudah hidup lagi dan berjalan, digunakan oleh yang punya motor, entah kekuatannya beberapa bulan, beberapa tahun juga, mudah-mudahan awet. Jika terjadi masalah lagi, terjadi problem, ngebul lagi, oli cepat habis lagi, baru kita atasi di bagian silinder. Kita lemer dan kita ganti pistonnya 1 set, ya. Baiklah, bau cakremnya. Baiklah, untuk selanjutnya, ya, ini proses pencucian. Jadi kita jeda dulu untuk pencucian. Dan untuk ini mungkin video pembongkaran cukup sampai di sini, ya. Nanti untuk proses pemasangannya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi, ya. Video part 2-nya, video selanjutnya yaitu video pemasangannya, ya. Bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi dan bisa teman-teman klik linknya, sudah saya cantumkan di sana linknya, tinggal klik otomatis ke video pemasangannya, ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan like, share, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi berbagi dan beredukasi. Assalamualaikum.